Di jalanan itu banyak orang yang minta-minta. Ya kayak ngemis itu kan. Ya contohnya kita susah bedain. Mana yang pura-pura, mana yang bener-bener butuh gitu. Iya mbak, banyak yang pura-pura minta belas kasihan. Saya aja pernah ngalamin mbak. Kenapa bu? Ada yang bisa dibantu? Motor saya mogok bang, kayaknya habis bensin. Mana nggak bawa duit, lagi susah banget bang. Udah bu, soal mogok sih gampang. Udah nanti saya dorong. Kayaknya di depan situ ada bensin eceran tuh. Nah, ya kan? Udah nanti saya dorong, nanti saya yang isiin bensin. Biar ibu nggak repot. Wah, makasih banyak ya bang. Saya tadi bener-bener nggak tahu harus ngapain. Ya udah bu, ayo saya dorong, saya setir ya. Bensin sudah saya isi. Bensin pokoknya udah aman. Ibu tinggal langsung acir. Alhamdulillah, makasih banyak ya bang ya. Iya. Saya jadi terharu, ternyata masih ada orang baik di dunia ini yang kayak abang. Udah bu, nggak usah dipikirin. Kita itu sesama, itu harus saling bantu. Pokoknya sekarang ini kan saya nih yang lagi bantu ibu. Nah lain kali, ibu yang bantu orang lain. Ya? Iya bang, semoga rezeki abang lancar ya. Iya, sama-sama. Makasih ya bang ya. Iya, hati-hati bu. Iya, iya. Halo mbak. Ini saya posisinya udah kelewat nih mbak. Saya arah putar balik dulu ya mbak. Oh ya udah bang, nggak apa-apa. Saya tunggu ya bang ya. Oke. Mas, tolongin saya dong mas. Bensin saya habis. Saya nggak punya duit mas. Tolongin saya minta duit dong mas buat beli bensin. Aduh bu, duit saya cuma pas-pasan bu. Ini aja saya jalan kaki ke stasiun. Masa tanpa sekeren ini nggak punya duit sih mas? Bagi apa mas? 10.000 aja. Aduh nggak ada bu. Saya juga lagi butuh duit. Ini saya lagi ngirit-ngirit. Tolongin apa sih mas? Ya. Kenapa ya? Aduh gimana mas, saya mau ngedorong motor sejauh ini. Tolongin apa? 10.000 deh, 10.000. Maaf mas, ini ada apa ya? Ini mbak, ibu ini minta duit. Maksa lagi, katanya bensinnya habis. Masa iya nggak bawa duit sama sekali bu? Beneran nggak bawa duit saya ini. Ini aku ada uang bu, 50.000, semoga cukup buat beli bensin ya bu. Alhamdulillah, makasih ya Neng ya. Iya, Bu. Saya doain semoga rezekinya lancar, sehat, jodohnya dapat yang ganteng ya Neng ya. Amin. Alhamdulillah, makasih ya. Udah mbak, saya permisi dulu ya. Iya mas. Mbak Alia ya? Iya bang. Itu barusan kenapa orang? Oh ibu itu, tadi tuh dia kehabisan bensin bang. Jadi aku kasih uang. Saya tadi barusan juga habis nolongin orang kehabisan bensin juga. Masa Heran sih? ya, sekarang kok jadi banyak orang yang pura-pura kehabisan bensin begitu. Ini mbak helmnya. Ya. Bang, itu bukannya ibu-ibu yang tadi yang motornya mogok, terus dia minta bensin ya? Kok saya
jadi penasaran ya bang ya? Yuk kita ikutin yuk bang. Iya ya, itu kan ibu-ibu yang tadi. Oh iya deh, Ikutin yuk bang. ayo ayo ayo. Ayo. Waktu di jalan saya ketemu ibu itu. Saya penasaran, bener nggak sih ibu itu nipu? Sebenarnya saya juga awalnya sesama kayak Mbak, nggak tegaan sama orang. Apalagi duit 20.000 itu buat ojol kan berarti banget. Gimana nih? Lumayan, full tank. Udah full tank, gue dapet duit. Lumayan banyak loh. Itu baru mantap. Orang pada kasihan ngeliat gue. Bagus. Buka pura. Kita bisa lagi nih habis ini kan ya. Siap. Wah, ternyata mereka berdua nih. Lihat tuh Mbak, bensinnya ternyata ada yang nampung. Wah ini mah penipuan ya. Oh, jadi ini trik dia buat ngumpulin duit dan bensin, terus dijual lagi. Wah, ternyata ini semua cuman acting. Pura-pura kasihan. Ternyata itu semua cuman buat nipu doang. Wah, ini mah nggak bisa dibiarin nih. Ih, bentar bang. Saya ada rencana nih bang. Saya ada ide. Dek, tolongin saya napa? Bensin saya habis. Saya nggak punya duit. Minta 10.000 dong. Waduh, gimana ya Bu? Saya juga Bu. nggak punya uang. Udah. Bu, udah nggak usah tipu-tipu lagi. Kita udah lihat semuanya di taman. Ibu bener-bener ya. Buat apa sih ngumpulin bensin sama duit di jalanan? Ini apa-apaan nih direkam-rekam nih? Hah? Lu pergi sana! Ngapain lu ngurusin gua? Mana-mana sih? Pergi lo! Ibu tuh udah kebongkar nih, saya rekam, saya viralin. Hajar lu! Udah ngebongkar semuanya. Semoga aja udah nggak ada yang ketipu lagi sama dia. Iya bang. Ayo Neng, saya antar pulang. Dia pas narik motor itu lincah banget gitu loh. Bukannya bensinnya dia habis ya? Makanya Bu, cari duit yang halal. Ibu nggak takut nanti masuk neraka, badan ibu disiram sama bensin hasil dari nipu ibu. Kalau zaman dulu, kita main bareng, ya main bareng. Kita nongkrong, ya ngobrol bareng. Apa mereka nggak tahu ya? Asiknya main secara langsung, nggak online. Apa perlu kita kasih tahu mereka? Tapi mereka mana denger. Mereka kan pada sibuk sama dunia maya. Satria, aku kangen tahu sama kamu. Kalau kangen ya ketemuan lah. Ketemu. Kita kan jauh. Gimana cara ketemunya? Aduh, kalau aku punya uang, pasti aku udah ke sono. Tapi sayang aku lagi nggak ada uang. Gimana kalau kamu aja yang kesini? Aku ke sana. Tapi aku harus bolos dulu dong. Ya, gitulah. Mila! Ini sudah jam 2 pagi, kamu masih aja teleponan. Mah, sebentar mah. Aku mau ngobrol dulu sama Satria. Tidur, kamu besok sekolah. Mah,
Ya ampun Mila, kamu main HP, teleponan itu dari jam 9. Sekarang sudah jam 2 pagi. Sebentar aja, Ma. Enggak, tidur kamu sekarang, sudah malam. Mila, sayang. Ayo nak, berangkat sekolah. Udah siang nih. Iya, bentar. Gimana caranya ya agar Mila itu gak main game online terus tapi gak bikin dia bete. Aduh, jadi pusing saya. Mah, aku berangkat dulu ya. Iya nak, kamu yang rajin ya. Jangan nakal lagi di sekolah. Mah, boleh nggak minta HP-nya? Buat tugas, Mah. Please. Ya udah, makasih. Tapi jangan buat main game terus, buat belajar ya. Iya, janji, Mah. Kasih ya, Mah. Oh iya, ini uang yang kemarin kamu minta buat bayar di sekolah. Kamu bayarin. Wali kelasnya jangan sampai kamu buat yang macam-macam yang lain-lain lagi ya. Iya, Mah. Nanti aku kasih. Awas ya kamu ya. Iya, Mah. Kasih ya, Mah. Iya, Aku izin berangkat dulu. hati-hati ya. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Danu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Ada keperluan apa ya Pak? Ini Bu, Kita bicarakan di dalam aja ya Pak. oh baik Bu. Silakan Pak. Ayo Pak, yuk. Begini Bu, kedatangan saya kemari mau menengok Mila Bu. Kenapa ya hari ini kok tidak masuk sekolah? Gak berangkat sekolah Pak. Kok nggak ada kabar di grup WA Pak? Iya Bu, jadi saya khawatir tentang perilaku Mila saat ini ya, akhir-akhir ini. Karena sering nggak mengikuti kegiatan, nggak izin, dan ini soal tunggakan uang kegiatan Bu. Mila selalu ngomong kalau ibunya belum pernah memberikan. Apa betul demikian Bu? Ya Allah Pak, padahal saya selalu ngasih uang itu ke Mila Pak. Kenapa jadi begini ya si Mila? Aduh ya Allah. Maaf Bu, apakah di rumah ini ada masalah Bu dengan Mila Bu? Sebenarnya Mila itu punya pacar online Pak. Dia kenalnya itu lewat game gitu Pak. Saya juga sudah memberitahunya Pak, agar jangan terlalu dekat sama pacarnya itu. Pacarnya itu namanya Satria Pak. Iya. Saya sudah berusaha jangan terlalu mendengarkan omongan dia. Tapi dia nggak dengerin Pak, dia lebih mendengarkan omongan dia dibandingkan ibunya Pak. Iya Bu. Saya juga jadi semakin bingung harus bagaimana Pak. Iya Bu, saya paham. Tapi apa Ibu ini sudah berusaha untuk membatasi penggunaan handphone? Saya sudah membatasi Pak, tapi semakin saya larang, Mila juga semakin mengurung diri dan semakin cemberut, nggak mau keluar. Iya Bu. Ya jadi begini Bu, nanti saya akan mencoba untuk ngobrol ya secara persuasif pendekatan dengan Mila di sekolah. Dan Ibu juga nanti bisa berbicara ke Mila lebih terbuka. Soalnya anak seusia itu ya, itu biasanya kan membutuhkan perhatian Bu. Bukan hanya sekedar larangan aja Bu. Betul Pak. Ya udah Bu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Ini karena udah siang jadi saya pamit ya Bu. Iya sama-sama Pak, saya terima kasih juga ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak diangkat juga Mila. Gak diangkat juga, kemana sih ini Mila? Apa jangan-jangan Mila itu nemuin si Satria ya? Atau aku susul aja kali ya ke tempatnya Satria ya? Selamat siang, Ibu Hesti ya? Iya siang Mas. Ibu mau ke tujuan stasiun mana, Bu? Saya juga jadi bingung Mas. Mau ke stasiun atau ke terminal ya? Kok bingung, Bu? Iya Mas, anak saya itu kabur dari rumah tadi.
Katanya sih mau nyusul pacarnya. Tapi saya juga nggak tahu persis alamatnya di mana. Yang pernah saya dengar sih nggak jauh dari terminal Kalideres, Mas. Kalau ibu naik kereta, jauh sih bu, mesti pindah-pindah. Kalau naik bus juga lama. Tapi kalau ibu mau, bisa saya antar bu. Ibu tahu alamat ya? Justru itu, Mas. Saya juga nggak tahu. Saya telepon juga nggak diangkat-angkat. Coba ibu lacak pakai HP ibu. Iya sih, kata ponakan saya juga HP saya ini terhubung sama HP Mila anak saya. Tapi saya nggak ngerti caranya gimana, Mas. Kalau boleh saya lihat bu? Iya boleh, Mas. Boleh, Mas. Silahkan. Nah, ketemu bu alamatnya bu. Serius, Mas? Iya bu, Di mana itu, Mas? ada di Jakarta Barat bu. Jakarta Barat. Ya udah kalau gitu anterin saya sekarang sana juga ya, Mas. Ayo bu. Cari anak saya, ayo, Mas. Cepat, Mas. Ya, biar gimana pun, seorang ibu itu pasti memberikan yang terbaik sama anak-anaknya. Sampai kadang rela mengorbankan segala-galanya. Tapi saat melihat Bu Esti saat itu, gue sadar. Kadang kasih sayang ibu tidak dihargai oleh anaknya. Pokoknya sedih banget nih rasanya. Mas, bener nggak sih nih kira-kira kosan yang ini, Mas? Ya, kalau dilihat dari alamatnya sih, bener bu sini tempatnya. Permisi, maaf, Ibu. Dari tadi saya perhatikan Ibu lagi memperhatikan kos-kosan ini ya? Maaf, Pak. Saya kesini hanya mau mencari anak saya, Mila. Dia kabur dari rumah. Katanya sih mau nyusul pacarnya. Dan sepertinya dia tinggal di kos ini, Pak. Oh, Mila, anak perempuan. Usianya berapa, Bu? Iya, Mila. Anak saya umur 15 tahun, Pak. 15 tahun. Ibu tahu nggak nama pacar anak Ibu? Namanya Satria, Pak. Satria. Kayaknya. Permisi, Assalamualaikum. Iya pak, ada apa ya rame-rame? Satria, apa kamu kenal sama Mila? Mila, saya kenal pak. Dia udah pulang. Satria, kamu tahu nggak peraturan di kos ini? Tidak bisa yang bukan keluarga atau saudara nginap di sini. Iya pak, saya tahu pak. Tapi Mila nggak nginep sini, kan saya udah bilang. Dia udah pulang. Coba Bu Esti telepon ke Mila bu. Kalau Mila di dalam, pasti HP-nya bunyi bu. Coba. Tuh kan bu. Ada suara apa? Begitu dengar suara ada HP Mila di dalam, kita langsung masuk. Berarti orangnya ada di dalam. Udah masuk aja. Bu. Ayo. Mila! Mila, kamu di mana, Mila? Ini dia. Ya Allah, Mila. Ayo pulang, nak. Pulang, sayang. Ini nggak bener, nak. Bu, aku nggak mau pulang. Aku bisa urus diri aku sendiri. Aku cinta, Bu, sama Satria. Tadi Pak Danu datang ke rumah. Menanyakan kegiatan kamu di sekolah. Katanya kamu tidak pernah ngasih uang itu ke sekolah. Padahal ibu tiap hari ngasih uang itu. Kamu kemanakan uang itu, nak? Untuk apa? Bu, maafin aku, Bu. Uang itu aku kasih ke Satria. Aku mau bantu dia, Bu. Ya Allah, Mila. Itu untuk belajar kamu, nak. Bukan untuk hal-hal yang gak penting. Ini bukan urusan main-main nih, Bu. Kalau anak Ibu udah pinjemin sedia tapi dia nggak balikin, itu sama aja penipuan, Bu. Iya, ini benar penipuan. Ini bisa kita laporkan kantor polisi. Pak, tunggu pak. Saya nggak ada niatan mau nipu pak. Saya cuma minjem uang Mila sebentar doang. Pinjem. Dia masih anak SMP. Duitnya itu untuk sekolah. Kamu pikir ini bisa beres begitu aja? Mila, coba lihat keadaan kamu. Seharusnya, kalau Satria itu memang sayang sama kamu, dia yang datang ke rumah kamu.
Bukan kamu jauh-jauh datang Tangerang, datang ke sini. Bu, maafin aku, Bu. Aku udah gak tahu lagi mau gimana lagi, Bu. Sekarang kita pulang ya, Kak. Ibu nggak mau nanti kami bisa. Aku minta maaf, Bu. Maaf Yusti, taksinya udah nunggu di bawah. Udah, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Sama-sama Bu, gak usah sungkan. Bu. Mila, jangan gak enak Mila. Udah, Mila, Mila. Mau kemana? Satria, udah. Satria. Sekarang kamu ikut kami ke RT. Kita mau selesaikan masalahnya, Sa. Ayo. Untung ibunya nggak lapor ke polisi. Kalau enggak, kamu bisa dipenjara. Sekarang kamu ikut kita ke RT. Ayo, lo. Ayo, ikut. orang tua harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai anak kita yang nggak ngerti apa-apa jadi korban kayak Mila. Ya, susahnya jadi orang tua zaman sekarang. Teknologi makin maju, tapi resikonya juga makin gede. Kadang saya suka mikir, punya anak itu bukan sekedar nurutin apa maunya. Dikasih HP, terus udah aja diem. Emang sih, anak nggak rewel kalau dikasih gadget, tapi emang bener cara ngedidiknya seperti itu. Sampai Oke, Bu. Makasih ya, Dan. Ya, Bu. Motor gua nggak ada sih. Tadi gua parkir di sini. Kok nggak ada? Ini. Apa, Bu? Motor gua nggak ada di sini. Motor yang baru kemarin 2 hari beli? Iya, motor gua yang baru. Aduh. Tadi ada di sini gua parkir. Udah nggak usah panik, Bu. Coba Ibu telepon suami Ibu. Pegang. Gua telepon laki gua dulu nih. Halo Bang Zul, lu bawa motor gua nggak yang baru? Nggak bawa. Kemana nih motor? Nggak ada di depan. Hah? Kemana sih? Ya udah deh. Nggak ada, Bu. Bang Zul nggak bawa motor, katanya tadi masih di depan. Aduh, gimana sih? Udah, Bu, nggak usah panik. Ini mah kayaknya ada yang pakai deh. Cuman nggak bilang-bilang sama Ibu. Kita cari dulu ya, Bu. Tanya ke tetangga. Ayo. Ayo. Mas, ini Mas. Ada apa, Ibu Yani? Motor gua nggak diparkir di situ. Ini motor gua yang baru. Motor? Iya. Motornya hilang. Hilang. Kok bisa sih, Bu? Tapi dari tadi saya nggak lihat apa-apa. Dengar suaranya aja enggak. Bu, saya rasa motor Ibu nggak hilang deh. Cuman ada yang pakai aja nggak bilang sama Ibu. Nah, tuh. Coba Ibu tanya si Ucup, anak Ibu. Kali aja dia tahu. Biasanya dia suka nongkrong di warung PS depan. Si Ucup tuh ya, pernah nganggur, kerjaannya main PS mulu. Gua telepon dulu deh. Gimana, Bu? Nggak aktif. Saya tahu, Bu. Biasanya si Ucup sama si Asep nongkrong di rumahnya. Ayo kita samperin, Bu. Anak kurang ajar, pas giliran gua butuh aja. Nggak ada. Iya, Ibu. Samperin dulu. Mas, permisi dulu ya. Pulang dulu. Iya. Dah, Mas. Ayo. Iya, sama-sama. Mak, ada makanan nggak, Mak? Kemana sih ini, Mak? Biasanya gini hari dari pasar udah pulang. Mak! Udahlah. Masuk aja, udah lapar. Padahal tuh motor baru, Dan. Baru 2 hari gua beli, Dan.
Tahu-tahu udah hilang. Ini yang mau dicari, Bu. Sabar ya, Bu. Kalau ketahuan tuh yang ngambil maling, awas saja. Sep! Asep! Sep! Sep! Si Ucup ada di sini nggak? Ucup udah panggil pagi tadi, Bu. Udah pulang, nggak ada di sini. Sep, lu baru beli motor? Wah, ini mah motor gua. Sep! Lu maling motor gua? Tega lo sama tetangga? Bu, bukan saya, Bu. Sumpah dah, Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Terus kalau lo bukan yang ngambil, siapa dong? Masa iya motor jalan sendiri? Tahu, Sep. Dari pertama saya datang sama Bu Yani, Asep tiba-tiba berubah. Kenapa ya? Biasanya dia suka bercanda, tapi sekarang malah pada jelas. Pasti dia nyembunyiin sesuatu. Cup, dari mana lu? Dari rumah, Bang. Cup, lu tau nggak motor baru malu hilang? Motor emak gua. Motor apaan? Lah yang kemarin baru beli, masa lu nggak tahu? Motor baru. Mak beli motor, Mak? Ini gua baru tahu, Bang. Motor apaan, Mak? Motor-motor di bawah itu situ. Saya nggak tahu sih. Maksud lu, Sep? Tanya sama Ucup. Jadi gini ceritanya, Bang. Buset dah, duit habis. Mana kalah lagi main PS. Motor baru. PS siapa nih? Buset dah, baru banget. Wah, lumayan nih buat tambahan. 1.000. Lumayan ini rezeki nomplok namanya. Ujiannya nempel lagi. Wah, gue dapet begini ya. Wah, ini tinggal gue bawa ke Asep. Gue pretelin. Spare part aja. Duit pasti ngalir. Jadi gini, Sep. Ini motor, kalau kita pretelin, pasti laku banget. Soalnya kan banyak orang nyari spare part baru. Wah, parah lo, Cup. Yang di mana lo? Lo kalau kena masalah udah. Salah sendiri. Ini motor ada di depan rumah gua. Udah gitu, kunci motornya nempel. Ya gua bawa. Itu namanya bukan maling. Itu kena durian runtuh. Tahu kan? Parah lu, Cup. Motor emak lu sendiri mau lu colong. Kasihan lu, emak lu panis setengah mati. Jadi selama ini kalau ada yang hilang, malingnya anak gua. Gua udah seuzon sama tetangga. Ternyata malingnya anak gua sendiri. Ucup. Abah, ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun. Aduh, Ucup salah apa? Ucup gak tahu, Mbak. Kirain itu motor Mbak. Ya, ternyata motor orang. Ucup cuma mau pinjam kok, Mbak. Bohong. Mau alasan apa lagi lo? Hah? Mau bilang pinjam gitu? Kalau gitu, Mak laporin aja lo ke polisi. Biar lo ngerasain penjara. Jangan, Mbak. Ucup minta maaf, Pak. Ucup janji awal ngulangi lagi, Mbak. Ucup minta maaf. Bu, udah Bu, gak usah diperpanjang, Bu. Ini kan masalahnya udah beres, Bu. Ini cuma salah paham aja. Lagian si lucu, bikin ribet aja. Anak itu pasti niru orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Kayak mereka nyerap semua apa yang di depan mereka. Kalau anak salah, bisa jadi itu karena kita. Orang tua yang kurang memberikan contoh yang baik. Jadi jangan cuma ngomong doang, tapi juga harus tunjukin sikap yang benar. Kalau kita pengen anak-anak kita tumbuh jadi orang baik, ya kita harus jadi contoh yang baik dulu. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua.
Sebagai seorang driver ojol, narik malam hari itu punya tantangan sendiri. Bukan takut ketemu begal atau makhluk gaib, tapi ada hal-hal lain yang bikin was-was. Misalnya motor kita tiba-tiba bermasalah. Bayangin aja, tengah malam motor mogok atau rantainya putus. Kok jalannya sepi banget ya? Udah gelap, sepi lagi. Kok nggak ada yang lewat sih? Aduh, jadi merinding nih. Mak. Mudah-mudahan ada yang lewat nih. Semoga nggak ada yang aneh-aneh di sini. Pesanan aku ambil lagi. Mau ngantarin pojok sono dulu, Mak. Tuh. Jujur kalau ngelihat jalan yang gelap, terus sudah tengah malam, nggak takut sih. Tapi ya gitu merinding juga. Jadi mendingan menunggu orang lewat aja dah. Jadi kalau nggak ada ya minta tolong sama customer jemput. Jalannya sepi lagi gelap. Ada orang yang lewat apa ya? Aduh, gelap banget ya. Aduh. Apa ya? Tuh berdiri tengah jalan. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan setan tuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim, permisi. Numpang lewat. Numpang lewat, permisi, Bang. Permisi, Bang. Numpang lewat. Mas. Aduh, pakai pegang tangan lagi. Ampun, Bang. Mas. Saya bukan setan. Saya Rian, ojol. Kamu ngapain sendirian di sini? Kamu mau kemana? Saya mau antar pesanan ke sono, tapi saya takut sendirian. Dari tadi saya nunggu orang di sini nggak ada lewat. Mumpung Mas lewat, bareng ya? Emang alamat rumahnya kemana? Alamatnya ke Jalan Mawar nomor 13. Ah, itu kebetulan dekat rumah saya itu. Ya sudah, saya antar. Yuk Yaudah. bareng. Yuk, bareng yuk. Tar dulu, tunggu. Di sana tuh jalannya angker. Banyak setannya. Jangan nakut-nakutin. Orang di sini udah nunggu dari tadi, malah takutin. Gimana sih? Biar nggak percayaan. Ya udah kita bareng. Serem itu. Yaudah, jangan tinggalin ya. Bareng ya. Awas lo. Jangan lama-lama. Ya, sabar. Bang, tunggu bang. Jangan kencang-kencang. Saya ketinggalan ini. Ayo Mas, buruan. Jalan sepi nih, nggak ada orang yang lewat. Pas lampu mati, saya cuma dengan suara tuh. Tunggu bang. Pelan-pelan bang. Ya Mas, cepat Mas. Serem nih. Aduh. Sakit. Ini langsung sini sih. Nah, alhamdulillah. Aduh, sakit aduh. Sakit. Mas, kenapa tidur di sini? Tidur sembarangan aja. Gagal lampu abang mati tuh motornya. Jadi nabrak gerobak itu. Aduh. Kok gara-gara saya sih? Saya disalahin. Aduh, sakit deh. Aduh, bangunin cepet. Bantuin bangunin. Ayo, tunggu. Takut. Hati-hati dong. Itu apa? Apa lagi? Dari setan bang, gantungan bang. Setan apa sih? Cepet. Gimana? Ayo bang. Apaan sih? Mana setannya? Setannya, cepetan. Ayo. Alamak. Motornya cepetan. Ayo. Sabar bang. Ini setan. Ayo bang, cepet jalan bang. Setan. Nah ini kita udah deket nih, Ya, Mas. sesuai alamatnya. Nah kan, nanti ini alamatnya. Ini beneran rumahnya bang? Kok sepi banget ya? Gak ada orang? Iya, memang daerah sini tuh gelap. Sudah tidak ada orang yang keluar dari rumah.
Menurut cerita sih daerah sini mistis banget, serem. Jangan nakutin dong, Mas. Saya ditakut, Mas. Menurut kabar sih begitu. Ayo cepet dah, antar makanannya. Yaudah, saya antar dulu ya, Mas. Iya. Semangat. Banget lagi. Ayo, Mas. Mana satu, Mas? Ayo cepet, masuk. Ayo, Ayo, Mas. abang. Pesan, cepetan. Takut. Gelap banget nih rumahnya. Ada orang itu ya. Mbak, permisi. Permisi, Mbak. Mbak. Ini makannya buat abang aja. Gak ada orang ini gelap. Nggak bisa, Bang. Kalau pesanan nggak diantarin, ntar customer-nya ngelapor ke kantor. Ntar saya kena KSPN. Ya, kesel abangnya aja deh. Panggil lagi coba. Tunggu ya. Kenapa? Tuh. Kenapa sih? Tuh lihat. Mbak, saya cuma antar pesanan doang, Mbak. Mas, emang itu saya siapa apa? Ampun, Mbak. Saya cuma antar makanan doang nih, Mbak. Ini makanan saya. Orang ternyata. Maaf ya, tadi saya bukain pintunya agak lama. Lagi tanggung maskeran biar muka saya glowing, Mas. Ya, saya kira Mbak tadi setan, makanya saya takut. Ini udah saya bayar pakai aplikasi ya. Ya, Mbak. Makasih ya, Mas ya. Ayo cabut, Bang. Cabut, Bang. Aduh, semakin seram aja di rumah ini. Mas, antarin saya lagi ya ke depan ya. Saya takut, Mas. Nggak bisa, rumah saya udah deket di sini. Mau dong, Mas ya. Aja, sama Saya setannya Mas. takut. Udah, jangan sendiri aja. Jangan lupa tinggal saya, Mas. Udah, Mas. Tuh, ada apa? Udah, Mas. Ya, saya takut, Mas. Ya, Jangan. aduh. Jadi meskipun narik malam, kadang seram dan bikin was-was, saya tetap enjoy dengan pekerjaan saya. Setiap perjalanan selalu ada cerita unik. Itulah pekerjaan ini tidak pernah bikin membosan. Netizen gak habis fikri sama mbak-mbak yang satu ini. Lihat deh, udah kayak master multitasking. Dia bisa dandan di atas motor yang lagi jalan. Gokil banget deh. Gak cuma bedakan aja, tapi eyeliner sampai lipstick diaplikasiin dengan mulus. Kalau udah kayak gini sih fix ini udah level dewa. Bayangin, jalanannya berliku, angin kencang, tapi mbaknya tetap fokus dong. Seolah nggak ada yang bisa ganggu ritual dandannya. Abang ojol juga tenang tuh bawa motornya. Mungkin udah sering lihat ya skill level tinggi begini. Salut loh mbak, kita yang nonton aja cuma bisa geleng-geleng sambil kagum. Netizen kali ini berhasil nangkep momen epik di jalan. Lihat tuh, abang ojol yang satu ini duduk sampai ke ujung jok depan, gegara ibu-ibu di belakangnya terus nyelonong ke depan, ngedorong abang ojolnya sampai kejepit. Lah kita cuma bisa heran tuh, kok si ibu-ibu ini nggak mundur aja sih? Kesian banget tuh abang ojolnya, udah nggak punya ruang gerak lagi. Posisinya udah macam jadi patung di ujung motor. Ini sih bukan cuma skill mengemudi yang diuji, tapi juga kesabaran si abang ojol. Kocak tapi sekaligus kesian juga ya. Semoga sampai tujuan dengan selamat ya bang. Ini dia nih momen yang bikin senyum campur kagum dibagikan netizen. Ngeliat ibu-ibu yang ketiduran di atas motor abang ojol. Kepalanya ngangguk-ngangguk sampai jatuh. Tapi terus balik lagi. Sementara tangan kanannya pegang pundak abang ojolnya dong. Netizen cuma bisa heran. Kok bisa ya ketiduran dengan posisi kayak gini? Semoga aja sih nyampe tujuan dengan aman. Tanpa ada kejadian kocak lain di tengah jalan.
Nah, Otong kehilangan kunci, tolong diterawangkan. Netizen dibuat ngakak sama yang satu ini. Lihat tuh abang ojol yang kebingungan nyari kunci motornya. Udah ngubek-ubek tas, saku, sampai nyaris bongkar motor. Tetap aja tuh nggak ketemu si kunci. Padahal kuncinya ada di lehernya sendiri tuh. Cuma posisinya gantung ke belakang. Teman ojolnya yang ngerekam cuma bisa ketawa tuh. Kesian sih, tapi lucu. Semoga abis ini si abang ojolnya nggak lupa lagi ya. Ini dia momen absurd yang dibagikan netizen. Motor ojol nyasar masuk tol. Entah ini abang ojolnya baru atau mungkin lagi hilang fokus deh. Kok bisa ya tiba-tiba nongol di jalan tol yang khusus mobil? Apa lupa setting aplikasi atau maps di HP-nya kali ya? Netizen yang ngerekam ini cuma bisa ketawa sambil heran. Lihat abang ojol melaju dengan tenang. Padahal jelas-jelas motor nggak boleh lewat tuh di situ. Netizen kali ini menangkap momen luar biasa. Lihat nih, ada motor ojol yang nyasar masuk jalur parade MotoGP. Bukannya gugup atau takut, abang ojol ini malah melambaikan tangan seolah-olah dia tuh pembalap MotoGP yang ditunggu-tunggu. Sorakan dari para penggemar MotoGP di pinggiran jalan makin bikin suasana jadi heboh. Bisa bayangin gak tuh gimana rasanya driver ojol diajak berlomba di tengah parade? Hahaha, aksi lo keren bang!